Panik, panik. Said Didu panik dikulitin Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar. Wujud asli dari Said Didu gaduh ditelanjangi di depan semua orang. Dia yang teriak-teriak, kritik sana sini, menamai dirinya sebagai manusia merdeka. Ternyata yang benar manusia sakit hati kala pilpres. Yah. Coba deh kita tonton bareng-bareng bagaimana Said Didu ditelanjangi sehingga muncul wujud aslinya. Saja. Ya itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Ya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Paru Rozi itu tim suksesnya Amin, itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah panik juga. Nggak usah dibawa, itu normal saja. Sama dengan Anda bertahan mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu, kan biasa aja juga. Nah, tapi jangan dianggap bahwa itu suara itu dan suara untuk bangsa dan soal negara. pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Tuh, saya bilang itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. Boleh nggak saya bicara gitu dulu? Cilah, ada yang lagi panik teman-teman. Ini mulai gelagapan ngomongnya, bingung untuk menampik argumen-argumen yang memang faktanya seperti itu, ya kan? Ini hal yang berusaha untuk disepelekan. Seorang Said Didu adalah berusaha untuk menepikan atau menutupi ya, meskipun sudah terbongkar kalau beliau ini merupakan jubirnya Amin waktu itu. Dan kita sudah tahu lah teman-teman ya, huru-hara ini berarti sumber dari kehuru-haraan ini yang mereka timbulkan adalah tidak lain dan tidak bukan merupakan sakit hati kala pilpres kemarin. Terbongkar soalnya, ternyata jubirnya dari Amin yang merupakan salah satu pasangan di pilpres kemarin yang kalah dari Pak Prabowo Subianto. Pada pemirsa bahwa saya sudah mengundang melalui WhatsApp kepada Pak Kosinudin ya, pengacara dari PPOA juga ya, untuk hadir di podcast, namun tidak ada respon. Jadi silakan netizen sendiri yang menilai. Host, Kosinudin itu mantan ex-HTI. Ingat itu baik-baik. Ex-HTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Jangan mereka sakit hati karena dibubarkan, makanya mereka dendam kesumat, dendam yang tidak bisa termove on, menghajar Jokowi sampai detik ini. Kemarin waktu PIK 2, kami membela PIK 2. Mereka juga dengan Said Didu yang berusaha, target mereka Aguan dan Jokowi. Kenapa Jokowi? Katanya Jokowi ada di belakang Aguan. Sehingga Kojanudin memimpin pasukannya, pasukan relawan-relawan itu yang dulu tanggal 16 saya pimpin demo, saya korlap lapangan, mereka juga yang bawahan dari saya. Sekarang dipakai oleh Roy Suryo, dipakai oleh Kojanudin X dan ex-HTI, ini organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Tidak perlu kita tutup-tutup dan tidak perlu malu mengatakan mereka. Mereka beberapa yang ada di situ berharap ketika Pak Anies jadi, mereka berharap tuh ini organisasi dibangkitkan kembali. Ya, ada videonya itu. Ada videonya. Ya, oke, baik. Wah, ternyata begitu ya cara mainnya. Ya ampun. Ternyata segala upaya juga dilakukan oleh Abah Anies, teman-teman. Kalau tadi kita bicara fakta bahwa Said Didu ini orang yang merupakan salah satu dari pembuat huru-hara, pembuat kegaduhan. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan Pak Jokowi ataupun Mas Gibran gitu ya teman-teman ya. Soal makzulkan atau soal Pak Jokowi yang ya lagi rame ini teman-teman. Itu ternyata ada iming-iming dari Abah untuk membangkitkan lagi organisasi ilegal ini, yang mana ini sudah dibubarkan di eranya Pak Jokowi kemarin. Pantes orang-orangnya tuh ngeyel semuanya pada nuduh Pak Jokowi ataupun Mas Gibran, pengen banget menjatuhkan Pak Jokowi ataupun Mas Gibran. Ya dua-duanya teman-teman ya. Itu pengen banget dijatuhin. Ternyata orang-orang ini selain merupakan mantan-mantan dari organisasi ilegal tersebut yang sudah dibubarkan, ada iming-iming untuk membangkitkan lagi organisasi tersebut. Oke, mulai terbaca teman-teman. Yang pertama Pak Said Didu yang merupakan salah satu pembuat huru-hara, merupakan jubirnya Amin. Kemudian ada iming-iming untuk membangkitkan lagi organisasi ini. Dan tahu nggak gongnya apa? Ada lagi nih, gongnya kenapa mereka tetap kekeh meneriakan soal Pak Jokowi ataupun soal Mas Gibran.
kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah, kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies ada dengar-dengar aja mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Abraham Samad juga dapat isu. Jadi Abraham Samad juga diisukan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa hari ini, dan pastikan kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Memang orang-orang sakit jiwa ini katanya seperti itu, karena sudah terbaca teman-teman dari kita tadi bahas di awal. Oh ternyata nih orang yang membuat huru-hara kegaduhan tidak lain dan tidak bukan merupakan orang-orang yang kalah pilpres kemarin. Orang-orang yang meluapkan kekesalannya, sakit hatinya karena kalah di pilpres gitu ya. Karena ada iming-iming, mulai dari jubirnya tadi yang turun juga ya ikut meneriakan. Ternyata ada iming-iming untuk membangkitkan lagi organisasi ini teman-teman. Waduh, organisasi ini mau dibangkitkan, itu merupakan janjinya Pak Anies ketika Pak Anies terpilih jadi presiden. Wah, ternyata Pak Anies sampai segitunya ya untuk menarik suara-suara dari gerombolan ini. Pantes mereka tuh kekeh banget, kayak ibaratnya tuh wah, bukan main lah kalau udah turun ke jalan teriak sana sini, gembar-gembor. Udah kayak gitu, udah kalau udah diusut gitu ya, baru tuh kebingungan, berpura-pura jadi korban, dan apalagi teman-teman, ternyata tidak lain dan tidak bukan merupakan luapan kekesalan, luapan sakit hati karena kalah pilpres. Ada tujuan untuk membangkitkan organisasi, dan tujuan utamanya tentunya untuk menaikkan junjungannya, yaitu Abah Anies Baswedan, untuk naik mencapai apa yang dia mau. Waduh, bahaya teman-teman. Kebayang nggak teman-teman? Seseorang ini jadi pemimpin negara ini. Waduh, selicik itu mainnya gitu loh. Selicik itu untuk mendapatkan suara. Ada data kecil yang bisa jadi data besar. Apalagi cuma soal Gibran yang sudah ada jejak digital di mana-mana. Jadi Bang, pasal 7A, 7B itu dibuat dengan halusinasi. Yes. Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tanpa halusinasi. 7A 7B itu apa? Coba jelasin. 7A itu bilang bahwa presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatan. 7B itu prosesnya di DPR bagaimana, di Mahkamah Konstitusi bagaimana, di MPR bagaimana. Itu halusinasi dibuatnya. Oh iyalah, kalau tidak berpikir kira-kira ke depan. Kita berhalusinasi kalau ada wakil presiden kita dulu suka pakai akun samaran palsu dengan nama palsu, lalu ternyata berisi cacat etik. Nah, wakil presiden seperti ini. Wah, ternyata teman-teman ini halusinasi para pembenci Mas Gibran ini semakin menjadi-jadi ya. Karena polanya selalu sama. Hal-hal yang mereka narasikan itu adalah dari katanya, dari halusinasi, oh seperti ini, seperti itu. Ya itu memang belum bisa mereka buktikan gitu loh, tapi terus mereka narasikan. Halusi yang semakin ini ya, semakin menjadi-jadi gitu ya. Terus kemudian ini ada yang menarik lagi ketika kalau kita bicara soal Bung Ferry Amsari ini teman-teman ya. Beliau ini selain karangannya yang penuh halusinasi itu, ketika menyampaikan kebenciannya kepada Mas Gibran gitu ya, apalagi soal pemakzulannya Mas Gibran, yang selalu dinarasikan dan dikaitkan dengan keputusan MK, yang mana keputusan MK itu sudah jelas ya, dan selalu yang dikatakan adalah ada campur tangannya paman inilah, selalu seperti itu. Sekarang gini, kalau kita bicara soal Bung Ferry Amsari ini, beliau ini pernah mengajukan peninjauan kembali soal keputusan MK yang mana itu tidak disetujui teman-teman ya. Dan kalau kita bicara lagi soal Bung Ferry Amsari ini, kita pasti tidak lupa dengan yang namanya dirty vote, yang mana waktu sebelum Pilpres itu rame banget diperbincangkan gara-gara video ini muncul ketika di hari tenang.
yakni hari di mana tidak boleh tuh ada kampanye-kampanyean seperti itu. Dan mana ketika kita melihat Dirty Vote sendiri, ada isi-isinya yang mana itu sangat spesifik banget menyindir Pak Prabowo Subianto, ataupun bukan Pak Prabowo-nya, justru menyindir Mas Gibran ataupun Pak Jokowinya, seperti itu. Kan nggak nyambung seperti itu, teman-teman. Ya memang apa yang mereka katakan halusinasi. Ya itu yang selalu mereka bawa. Ya, ada informasi, ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Ada dalang di balik ini, ada tanda kutip, ada investor di balik ini. Investor? Yes. Tapi saya kan, ya jujur nggak. Ada investor di balik ini, berarti memang ada pendana, ada orang yang membiayai gitu ya. Waduh, terbongkar. Akhirnya terbongkar kalau ternyata ada dalang di balik ini semuanya. Ada orang yang berusaha jadi kompor ya. Kalau tadi Abah Anies berusaha untuk menghalalkan segala cara, termasuk memberikan iming-iming untuk membangkitkan lagi organisasi ini. Siapa kira-kira dalang yang menyponsori atau mendanai orang-orang ini? Jujur nggak punya bukti karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten. Nah, cuman kalau saya menyampaikan di publik ini, nanti saya sama seperti Resmond sama si Roy Suryo, memfitnah sana-sini. Saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar karena ini panjang, mainnya ini panjang. Jadi masih panjang ini? Ini sangat panjang. Targetnya udah saya bilang tadi memang ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi. Karena kan Pak Jokowi ini kan ya hari ini di politik masih eksis. Penerusnya masih ada, masih panjang lagi. Jangan-jangan juga ya masih panjang lah pokoknya. Nah, orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini. Kalau bisa ini semua selesai saat ini juga, ya mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ. Jadi bukan hanya soal hukum, tapi ada politiknya juga di balik ini ya? Justru politik murni. Enggak, politik kepentingan bisnis di sini semua ini. Bisnis? Yes. Keuntungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek, pokoknya sampai situ aja. Wah, ini kalau dibongkar lagi semakin dalam, saya nggak kebayang seberapa terkejutnya kita, teman-teman. Apakah ini sesuai dengan apa yang sudah kita prediksi gitu? Atau jangan-jangan ini bahkan lebih parah dari itu? Karena ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada kepentingan politik, ada kepentingan bisnis di sini. Waduh. Konspirasi bagaimana keputusan siapa yang membangun konspirasi itu? Iya, semua yang teman-teman yang tidak setuju dengan majunya seseorang bangun konspirasi. Ini diintervensi lah sama paman. Ini diintervensi lah sama itu. Buktinya ketika pasal ini digugat dan tanpa ada paman, ketika putusan ini digugat kembali di MK tanpa ada paman, putusannya memperkuat putusan nomor 90. Ini kan putusan ini bukan nggak di judicial review deh bang. Begitu dia otomatis jadi undang-undang, dia di judicial review lagi di MK. Putusan nomor 90 itu. Keluarlah putusan MK dengan hakim tanpa melibatkan paman. Justru menguatkan putusan MK nomor 90. Abang bisa cek loh. Saya agak confused bagian itu. Abang bisa cek loh putusan MK-nya itu. Saya cuma lupa nomornya aja. Digugat lagi nih putusan MK nomor 90 ini, digugat lagi ke MK karena udah jadi undang-undang kan? Iya, digugat lagi sekarang. Bukan, waktu masa Pilpres digugat lagi. Diputuskan oleh hakim MK tanpa melibatkan Anwar Usman. Memperkuat itu. Fakta lagi nih teman-teman, dibongkar oleh Bung Hasan Nasbi yang mengatakan kalau tadi Bung Ferry ini kan dengan kehalusinasiannya gitu ya, terus membawa-bawa soal keputusan 90 seperti itu, yang ternyata ketika digugat kembali terus kemudian itu diputuskan tanpa paman Usman maksudnya, itu keputusan MK pun tidak berubah. Tandanya sudah terjawab kan teman-teman? Berarti ya mereka memang sukanya halusinasi aja, pemikirannya tuh udah kolot aja karena sudah terpaku dengan iming-iming itu tadi. Organisasinya bakal bangkit lagi dengan iming-iming itu, makanya mereka kekeh menghalalkan banyak cara nih gimana caranya untuk memuluskan jalannya. Pak Swadi. Jangan ini ngawur nih ceritanya, ya. Saya dibilang tadi, putusan MK itu udah menjadi hukum positif. Artinya hukum yang berlaku sekarang, yang bernama ius constitutum, artinya hukum yang berlaku di negara ini.
Jadi kalau kita memundurkan lagi parameter-parameter berpikir, ini kita kayak seperti orang terbelakang dalam konteks ini. Ya kan? Ingat loh, hukum itu harus dihormati. Kita kan katanya negara hukum. Ya, kalau itu sudah menjadi hukum positif, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus hormati itu. Ya, berkaitan masalah tidak puas dan lain sebagainya, masih ada 5 tahun lagi kok, Mas. Ya, 2029 kalau memang mau diperebutkan, jangan bicara sekarang. Negara sekarang lagi mau membangun kok. Kenapa sih dimensinya itu terus yang dibawa-bawa? Ya, harusnya kan kita berpikirnya itu ke depan, bukan lagi menengok ke belakang. Jadi kalau seandainya sekarang kita berpikir ke belakang lagi, jadi kita seperti kerdil sepertinya. Karena kenapa? Kan saya dibilang tadi, itu udah jadi hukum positif kok. Nanti mungkin hukum tata negara, ahli hukum tata negara bisa lebih menjelaskan seperti ini gitu. Oh, menarik nih apa yang dikatakan Pak Suhadi ini. Putusan MK itu sudah putusan positif, yang mana itu sudah sah ya teman-teman ya, sudah ketok palu. Terus kemudian itu sudah dilaksanakan, berarti Mas Gibran itu memang sudah sah secara hukum menjadi wakil presiden dan jalurnya pun tidak dilanggar oleh Mas Gibran seperti itu. Kemudian ini yang terus mereka bawakan soal itu, yang mana ketika dipikir-pikir lagi teman-teman, ketika hukum putusan MK itu merupakan hukum positif gitu ya, ini orang-orang yang justru menginginkan pemakzulan Mas Gibran itu orang-orang yang tidak menghargai hukum, orang-orang yang berusaha untuk membawa kita kembali lagi ke belakang. Kalau kata Pak Suhadi seperti ini, kita kayak seperti orang terbelakang dalam konteks. Kita seperti kayak orang terbelakang seperti itu. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.